Dendi Natalius Purba, saya Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Indonesia semester 8, ingin menjelaskan secara ringkas tentang hukum kepailitan di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disebut dengan Undang-Undang PKPU. Adapun pengertian atau definisi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu failit yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah pailit sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Pada negara yang berbahasa Inggris, pailit dan kepailitan menggunakan istilah bankrupt dan bankruptcy. Pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan juga diartikan sebagai suatu proses di mana antara lain yang pertama, seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Yang kedua, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan. Dalam istilah kepailitan ada juga disebut dengan pengadilan niaga. Pengadilan niaga pertama kali dibentuk di Jakarta, yaitu Pengadilan Niaga dari Jakarta Pusat. Menurut pasal 300 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, pembentukan pengadilan niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan. Hingga pada saat ini di Indonesia telah berdiri 5 kantor pengadilan niaga. Di antaranya ada di DKI Jakarta, di Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Penempatan beberapa pengadilan niaga yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia sudah cukup baik, walaupun jumlahnya terbilang masih sangatlah jauh dari cukup dibandingkan dengan banyaknya manusia di Indonesia. Hukum acara yang berlaku dan diterapkan pula di pengadilan niaga adalah hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Dari ketentuan hukum acara yang berlaku tersebut, terlihat bahwa pengakuan atas keberadaan dan eksistensi pengadilan niaga dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 belum bersifat integratif dan koordinatif. Karena dalam pemeriksaan perkara kepailitan masih menggunakan ketentuan Herzian Indonesis, dan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 diatur mengenai definisi tentang debitor dan kreditor. Dalam pasal ini, pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan pada ketentuan berikutnya, pasal 1 butir 3 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dilihat dari rumusan pasalnya, maka pembentuk undang-undang ini mengambil penafsiran debitor dan kreditor dalam arti luas. Kewajiban kreditor dalam kepailitan adalah mengikuti tahap-tahap dalam proses eksekusi seperti yang pertama, wajib datang ketika kurator yang ditunjuk oleh majelis hakim pengadilan niaga melakukan panggilan kepada para kreditor. Yang kedua, bersedia ditunjuk untuk menjadi panitia kreditor yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada kurator mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pemberesan harta pailit. Yang ketiga, melakukan pencocokan utang atau verifikasi yang bertujuan untuk menghindari adanya utang piutang fiktif yang akan merugikan debitor maupun kreditor. Dan yang terakhir, yang keempat, pemberesan harta pailit. Lalu adapun akibat dari kepailitan, akibat hukum putusan pailit adalah putusan pernyataan pailit pengadilan niaga akan membawa akibat bagi debitor dan kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam pasal UK PKPU, yaitu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Namun debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan debitor pailit.
bukan mengenai diri pribadi debitor pilot. Apabila seorang debitor pilot itu sudah menikah, maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan. Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan. Untuk perusahaan yang bukan badan hukum, yaitu firma dan persekutuan komanditer atau CV, kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya, tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut, maka utang-utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu firma dan CV. Apabila CV mengalami kepailitan, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan. Sedangkan tanggung jawab suatu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Pada pasal 69 ayat 1 UU KPKPU menentukan bahwa kurator berwenang melakukan pengurasan atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor dengan pengawasan hakim pengawas. Pengurusan dan atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal debitor pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 104 UU KPKPU yang menentukan bahwa atas persetujuan panitia kreditor sementara. Ada pula istilah tentang kurator. Dalam pasal 69 UU KPKPU disebutkan tugas dari kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen. Artinya kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit. Adapun syarat untuk menjadi seorang kurator yakni yang pertama, orang perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Yang kedua, terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu. Namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan, karena kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha debitor pailit. Dengan diteruskannya usaha debitor yang pailit itu, maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu yang pertama dapat menambah harta debitor pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu. Yang kedua, ada kemungkinan debitor pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh. Dan yang ketiga, ada kemungkinan tercapainya satu perdamaian. Lalu juga ada istilah tentang Actio Paulina. Actio Paulina ini sendiri merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor. Hak tersebut diatur dalam KUH Perdata pasal 1341, Actio Paulina yang diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata memperoleh ketentuan pelaksanaannya dalam pasal 41 sampai 50 UU KPKPU 2004. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang hukum kepailitan. Jika ada salah kata mohon maaf. Kiranya dapat diterima. Saya ucapkan terima kasih.